Sejumlah daerah telah menerima vaksin COVID-19, tidak terkecuali Kabupaten Tabalong. Beberapa waktu lalu, perwakilan pejabat, tokoh publik, serta tenaga kesehatan di Tabalong telah disuntik vaksin COVID-19 berjenis Sinovac. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah merilis hasil uji klinis dengan tingkat efikasi vaksin mencapai 65,3% dalam mencegah virus corona. Lantas, seberapa efektifkah vaksin Sinovac dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi saya Purnamasari bisa menyapa Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Di episode Ruang Sehat kali ini, topik yang akan kita bahas mengenai kemanjuran vaksin COVID-19. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, di sini saya sudah bersama dengan seorang narasumber, Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Halo Pak Taufik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjadi narasumber di Ruang Sehat lagi Pak. Berbicara mengenai vaksin COVID-19, kemanjuran vaksin COVID-19, sebenarnya di vaksin itu apa dan apa komposisi di dalamnya Pak? Baik, kembali lagi kita di Ruang Sehat ya. Jadi hari ini bicara masalah vaksin COVID-19. Jadi kalau tadi ditanyakan adalah vaksin itu apa? Vaksin itu adalah merupakan suatu zat yang dibuat secara khusus, yang tujuannya adalah agar tubuh memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, jadi memang tujuannya itu dibuat supaya tubuh itu memiliki kekebalan spesifik. Terlepas dari vaksinnya, artinya untuk jenis penyakit apa, dari bahan penyakit itulah dibuat berupa zat vaksin tadi. Oke, berarti vaksin itu adalah satu zat yang membentuk kekebalan dalam tubuh Betul. kita ya Pak ya. Kalau untuk komposisi di dalam vaksin, khususnya COVID-19 ini untuk vaksin Sinovac ini apa Pak? Nah, tadi kan sesuai tujuannya adalah untuk memperoleh kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi kuman penyakit itulah yang kita sebagai bahan di dalam vaksin tersebut. Kuman itu bisa berupa kuman yang dilemahkan ataupun kuman yang sudah inaktif atau mati. Oke, kalau untuk kekebalan tubuh yang dibentuk oleh zat ini, apakah begitu disuntik vaksin ini ke dalam tubuh, apakah langsung terbentuk kekebalan tubuh itu Pak? Nah, untuk membentuk suatu sistem kekebalan atau kita istilahkan sistem imun, itu memerlukan suatu proses atau waktu tertentu. Jadi apabila seseorang setelah disuntikan vaksin, itu tidak semerta-merta akan terbentuk antibodi itu. Nah, ini membutuhkan proses, bisa dalam waktu beberapa hari ataupun dalam waktu beberapa bulan. Tergantung mekanisme pembentukan antibodi di dalam tubuh seseorang. Kalau untuk cara kerja vaksin ini di dalam tubuh kita itu seperti apa nih Pak spesifiknya? Nah, cara kerjanya adalah kita ketahui tadi yang dimasukkan adalah suatu zat tadi ya, berupa kuman tadi, baik itu virus ataupun bakteri. Nah, kuman ini kan dianggap sebagai benda asing atau disebut dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah dia masuk, tubuh akan bereaksi. Nah, reaksi tubuh ini yang akan menciptakan suatu sistem imun, di mana sistem imun ini akan termemori dalam tubuh. Sehingga suatu saat apabila ada virus yang seperti yang dimasukkan dalam vaksin tadi menyerang tubuh seseorang, maka memori sistem kekebalan akan muncul, sehingga tubuh itu akan tahan terhadap serangan daripada virus atau bakteri yang diciptakan tadi. Oke, kalau untuk proses pembuatan vaksin Sinovac ini seperti apa nih Pak? Nah, proses pembuatan tentu dalam proses dari awal ya, jadi di suatu lembaga ya, artinya suatu pabrik vaksin, diawali dengan penelitian terhadap kuman tersebut, kemudian melalui tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan praklinik namanya. Kemudian nanti setelah terbentuk zat itu masih diuji cobakan dulu, terutama kepada hewan dan sebagainya, dari sisi keamanan maupun bagaimana reaksi klinisnya. Nah, terus baru di tahap uji coba klinisnya. Nah, setelah memenuhi tahapan-tahapan tersebut, kalau sudah dihasilkan baik itu misalnya efikasinya ya,
Nah, ini baru nanti suatu lembaga tertentu memberikan rekomendasi bahwa vaksin ini sudah aman dan efektif bisa diedarkan setelah dari pabrik pembuatan itu sendiri. Oke, sebelum ke tahap efikasi untuk proses pembentukan antibodi ini setelah disuntik ke tubuh kita itu berapa lama tuh Pak membutuhkan waktu? Nah, kalau kita bicara itu bervariasi. Tetapi kalau kita hari ini bicara masalah Sinovac ya, yang jenis vaksin COVID-19 yang akan kita edarkan di Indonesia yang dipakai pada tahap pertama. Memang nanti ada beberapa jenis vaksin, ada sekian 7 ya. Tetapi yang tahap awal ini kan digunakan Sinovac. Nah, Sinovac ini berdasarkan hasil riset itu akan membentuk antibodi setelah 14 hari pasca penyuntikan. Nah, 14 hari pasca penyuntikan ini antibodi yang dihasilkan itu baru separohnya. Oleh karena itulah kenapa vaksinasi Sinovac ini harus dilakukan 2 kali. Nah, 2 kali dilakukan setelah 14 hari pasca penyuntikan pertama. Dan diharapkan antibodi yang terbentuk optimal itu adalah setelah 14 hari penyuntikan serial yang kedua. Oke, untuk lebih memastikan lagi antibodi dalam tubuh seseorang, maka dilakukan 2 tahap begitu ya Pak ya. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa pilihannya vaksin Sinovac Pak? Ya, ada beberapa pertimbangan. Pertama, vaksin itu sudah dilakukan uji klinis ya. Kita ketahui di negara-negara lain juga, di Brasil ya. Kemudian di Indonesia sendiri yang sejenis yang menggunakan Sinovac dan sudah mengikuti standar WHO. Artinya kalau kita bicara tadi dia kan efikasinya lebih dari 50%. Nah, kenapa memilih Sinovac? Tentu vaksin ini juga dalam proses pemberiannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk misalnya dalam hal distribusi. Nah, dalam hal distribusi vaksin itu dibutuhkan apa yang diistilahkan dengan cold chain atau rantai dingin. Karena yang namanya zat vaksin ini, serum vaksin ini, itu dia rentan sekali terhadap suhu tertentu dan harus memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat suhu tadi, maka vaksinnya akan rusak dan tidak akan efektif digunakan. Nah, contoh untuk Sinovac, dia efektif digunakan kalau dia bertahan di suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Artinya dari proses produksi, penyimpanan, distribusi sampai dilakukan penyuntikan, suhu itu harus dipertahankan 2 sampai 8 derajat. Apabila tidak memenuhi maka vaksin akan rusak. Nah, oleh karena itu di Indonesia infrastruktur kita dalam penanganan terutama di jajaran kesehatan sampai ke puskesmas yang biasa dan familiar yang kita gunakan adalah antara suhu 2 sampai 8 derajat. Baik itu dari pabrik, kemudian distribusi ke penyimpanan di gudang farmasi provinsi maupun kabupaten sampai ke puskesmas itu bisa. Nah, kalau kita contoh seperti vaksin yang lain seperti Pfizer ya. Pfizer itu membutuhkan suhu di minus 80 derajat Celcius. Nah, kalau sampai itu disyaratkan itu, tentu akan mengalami kesulitan kita untuk distribusi tempat kita. Karena apa? Fasilitas kita sampai ke puskesmas tidak ada alat dalam hal ini ya tempat penyimpanan vaksin itu memenuhi suhu di bawah 80 itu. Nah, sedangkan Sinovac ini simple, dia hanya disyaratkan 2 sampai 8 derajat. Inilah salah satu alasannya kenapa Sinovac yang bisa digunakan di Indonesia. Karena infrastruktur kita sampai ke daerah, sampai ke lapangan, sampai ke puskesmas untuk disyaratkan suhu rantai dinginnya ini 2 sampai 8 itu masih bisa kita sediakan. Oke. Berarti juga suhu mempengaruhi uji klinis dari si vaksin ini ya Pak ya. Baik, kita akan membahas ini lebih lanjut, tapi pemirsa sesaat lagi tetap di Ruang Sehat. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Kita membahas mengenai kemanjuran vaksin COVID-19. Pak, berbicara masalah vaksin COVID-19 yaitu vaksin Sinovac, kira-kira vaksin ini bisa bertahan dalam waktu jangka panjang, misalkan bisa berapa lama begitu Pak? Ya, sebetulnya kita masih dalam tahap uji coba ya, seperti yang uji klinis yang dilakukan. Kita harapkan memang vaksin ini sebaiknya setelah dua fase penyuntikan tadi bisa bertahan sampai 1 tahun. Nanti kita lihat saja.
Tapi kalau kita bicara berapa lama, mungkin saya lebih menunjukkan ke arah efikasi. Jadi apa yang dimaksud dengan efikasi? Efikasi itu sebetulnya adalah angka keberhasilan vaksin ini pada saat uji klinis. Kan kita baru uji klinis, belum yang dilakukan sebenarnya, karena vaksin baru awal dilakukan kemarin serempak di Januari kan, belum lama sekali. Nah nanti 6 bulan akan kita evaluasi, kemudian 1 tahun kita evaluasi. Nah bicara efikasi, kalau kita bicara efikasi untuk Sinovac ini kan sebesar 65,3%. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat untuk tataran populasi misalnya ya, 65 itu sekitar artinya sepertiga ya. Artinya kalau ada populasi 9 juta orang yang divaksin, itu artinya dari 9 juta itu paling tidak yang beresiko akan terkena COVID itu hanya 3 juta saja. Berarti diturunkan sampai 2/3-nya. Nah kalau dari individual, artinya vaksin ini orang yang sudah divaksin itu resiko terkena COVID dibandingkan orang yang tidak divaksin. Nah kalau orang yang tidak divaksin itu 3 kali resikonya dibandingkan orang yang divaksin. Nah kalau bicara populasi tadi, kalau 9 juta orang sudah divaksin Sinovac, yang beresiko tinggal 3 juta aja. Itulah yang maksudnya efikasi 65,3 tadi. 2/3-nya aman, 1/3-nya saja kemungkinan masih bisa terinfeksi COVID-19. Nah kalau bertahan berapa lama, kita lihat saja nanti setelah evaluasi 6 bulan apa tahan sampai 1 tahun. Nah makanya di imunisasi itu ada istilah booster. Pada bayi balita juga ada kan. Nah booster ini artinya setelah diteliti orang-orang divaksin ini bertahannya terhadap kuman itu berapa lama. Kalau misalnya dia bertahan 1 tahun, berarti 1 tahun ke depan diulang lagi sebagai boosternya untuk dia memperpanjang masa imunitasnya tadi. Oke, berbicara mengenai efikasi, ini baru-baru ini ada bukan hoax sih Pak, memang ada sejumlah berita yang mengatakan bahwa di negara Brasil sana untuk efikasi vaksin COVID Sinovac ini menurun dari 78% menjadi 50,4%. Itu seperti apa Pak tanggapan Anda? Jadi saya sampaikan tadi bahwa efikasi ini kan berdasarkan uji klinis. Nah, untuk uji klinis di suatu tempat kan dipengaruhi banyak faktor. Misalnya untuk uji klinis itu mungkin dipilih golongan-golongan tertentu. Karena dalam uji klinis itu sepertinya saya sampaikan disuntikan kepada vaksin, ada yang disuntikan vaksin, ada yang disuntikan placebo. Placebo itu artinya bukan vaksin sebetulnya, hanya disuntikan. Nah, diuji dari 2 golongan ini, yang mana lebih tahan terhadap COVID ini. Nah, ternyata kalau efikasinya 65, artinya yang sudah disuntik dengan COVID itu 65% tahan terhadap COVID. Sedangkan yang tidak disuntik itu pasti kena COVID gitu loh. Nah, jadi kalau di Brasil, kalau dibandingkan dengan Indonesia, jelas tidak bisa dibandingkan. Karena apa? Di sana tempatnya lain, sasarannya lain, sistemnya lain. Kemudian kan itu kan berhadapan antara yang dapat vaksin dengan yang dapat placebo. Di Indonesia juga Sinovac vaksin dan placebo. Tidak dibandingkan antara yang dapat vaksin di Brasil dengan itu diuji dalam satu tempat yang sama. Nah, baru kita bisa membandingkan efikasi di sana atau di sini. Jadi efikasi itu adalah uji klinis yang ditentukan oleh kondisi masing-masing suatu tempat dan wajar hasilnya juga tidak sama. Oke, baik. Selain dari uji klinis juga faktor pendukung lainnya, lingkungan dan tempat juga mempengaruhi efikasi dari vaksin ya Pak ya. Iya. Kalau berbicara masalah efikasi ini, kemudian masyarakat juga ada bertanya, ini kemanjuran dari 65% tadi Pak, seberapa besar kemanjuran vaksin itu untuk menangkal COVID? Nah, saya bilang gini, vaksin itu kan dipersyaratkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia ya, bahwa minimal efikasinya 50%. Nah, sedangkan Sinovac yang diuji di Indonesia kan sudah 65,3%. Kalau pertanyaan seberapa besar, artinya 65,3% bisa melindungi seseorang dari COVID-19. Kan lumayan dibandingkan orang yang tidak divaksin. Artinya orang yang divaksin dengan orang yang tidak, bahwa 65,3% orang yang divaksin itu lebih tahan COVID-nya dibandingkan, atau 3 kali lebih tahan dibandingkan orang yang tidak divaksin. Nah, oleh karena itu saya sampaikan, vaksin itu bukan merupakan satu-satunya upaya untuk tahan terhadap COVID, tapi hanya melengkapi dari protokol kesehatan yang sudah dilakukan, ditambah lagi dengan vaksin.
Dan tidak ada istilah orang setelah divaksin aman sudah terhadap COVID, tidak. Tapi dia menurunkan risiko terkenanya COVID. Jadi insya Allah bagi orang yang mau divaksin tadi, dia akan lebih aman dibandingkan orang yang tidak divaksin. Itu dulu jelas rumusnya. Nah, efikasi itu hanya menunjukkan seberapa besar efek vaksin ini bisa melindungi, ya itu tadi sebesar 65,3%. Tapi itu pun dilakukan pada saat uji klinis kan. Nah, nanti tentu akan kita lihat nanti setelah 1 tahun pasca sudah dilakukan uji coba begitu ya Pak, ya, dilakukan. Berapa persen ternyata orang yang divaksin ini aman terhadap COVID-19. Ya artinya lumayan lah daripada tidak divaksin gitu loh. Nah ini harus kita lakukan dan ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan. Karena kalau kita bertahan hanya dengan protokol kesehatan tentu kurang optimal hasilnya. Harus kita tambahkan dengan vaksin ini. Baik, biar lebih maksimal lagi kita tambahkan dengan vaksin. Betul. Gitu ya Pak ya. Dan ini ada banyak mungkin beberapa orang di luar sana yang khawatir atau takut atau tidak bersedia begitu dilakukan vaksin, itu bagaimana Pak? Ya saya memahami ya, sebetulnya penolakan atau orang ketidakbersediaan divaksin ini adalah karena kekhawatiran terhadap efek samping atau side effect. Sekali lagi saya sampaikan, baik itu vaksin, baik itu obat-obatan, semua mempunyai efek samping. Termasuk vaksin ini juga termasuk ya Pak? Vaksin juga, semua jenis vaksin. Dan itu normal terjadi ya Pak? Iya, bukan COVID-19 aja. Kan kita tahu di balita ada vaksin campak ya, ada DPT, ada hepatitis ya, BCG dan sebagainya. Semua mempunyai efek samping. Mungkin kita masyarakat sudah umum tahu ya, kalau disuntik BCG demam malamnya, nyeri dan sebagainya. Tapi kan tidak fatal. Nah begitu juga kita bicara dengan hasil dari uji klinis ini, data yang paling banyak adalah hanya ruam-ruam kemerahan di daerah tempat penyuntikan. Kemudian ada rasa gatal-gatal, kemudian sebagian lagi ada yang merasa nyeri, nyerinya cuma paling maksimal sehari bahkan sampai 3 hari itu aja. Nah kemudian ada yang demam, kemudian efek samping yang lain juga misalnya seperti merasa cepat lelah, tapi itu kecil sedikit gitu. Nah, yang paling banyak adalah tadi kemerahan di tempat penyuntikan, nyeri sedikit atau gatal-gatal di tempat penyuntikan. Tidak sampai menyebabkan orang mengalami, kalau di dalam istilah kedokteran adanya shock anafilaktik. Artinya setelah disuntik itu orang mengalami reaksi alergi yang berlebihan sampai kehilangan kesadaran dan sebagainya. Nah, ini tidak ditemukan. Jadi sebetulnya kita menyadari bahwa karena vaksin Sinovac ini baru, nah tentu orang belum familiar dengan efek dan sebagainya. Beda dengan vaksin campak BCG yang kita lakukan pada balita kan sudah umum. Mereka akan tahu, sudah terbiasa sudah dengan, dan efeknya pun sudah tahu. Nah sedangkan Sinovac ini kan kadang-kadang, wah saya nggak mau nanti dijadikan kelinci percobaan. Nah saya ingatkan bahwa sebelum ini kita gelontorkan ke publik, itu kan kita memenuhi syarat dulu. Pertama untuk masalah kehalalan oleh MUI sendiri sudah dikeluarkan. Kalau yang dari BP POM yang namanya UEA ya, nah ini kan sudah juga dikeluarkan. Artinya kalau sudah BP POM mengeluarkan sertifikat aman yaitu UEA tadi, berarti sudah diuji bahwa vaksin ini tidak akan menimbulkan kepatalan pada masyarakat atau si penerima. Iya, yang artinya tidak ada efek samping yang ada di dalam vaksin Sinovac ini yang perlu dikhawatirkan berlebihan begitu ya Pak ya, sama kurang lebih sama seperti vaksin yang lain-lain begitu ya Pak ya. Betul. Dan juga beberapa negara yang lain juga memakai vaksin Sinovac ini begitu ya Pak ya. Dan apakah dengan pasien yang terpapar COVID juga diberikan sudah terpapar COVID itu diberikan vaksin ini lagi Pak? Nah sebelum saya menjawab itu, kita memang ada sedikit polemik ya setelah orang divaksin ini, di mana kok setelah divaksin orang ada yang terkonfirmasi positif. Ya. Nah jangan lupa di pembicaraan kita awal ini, pembentukan zat antinya ini kan 14 hari setelah penyuntikan dan akan maksimal setelah penyuntikan kedua 14 hari. Nah mungkin saja dia setelah divaksin 2-3 hari dia terpapar COVID-19, sedangkan antibodi belum siap. Sehingga kan bisa saja orang habis divaksin katanya kok kena COVID lagi. Nah itu pertama jawabannya bahwa kenapa sih orang divaksin bisa kena COVID. Nah tadi pertanyaan yang kedua, apa tadi? Apakah orang yang terpapar COVID? Nah ini kita memang kemarin ya, ada beberapa literatur yang disampaikan, logikanya orang yang terkena COVID-nya ada 2 jenis. Yaitu orang yang terkena COVID OTG atau tanpa gejala,
dan ada yang dengan gejala berat ya, yang sampai dirawat di ruang isolasi khusus. Nah, biasanya orang yang OTG atau tanpa gejala kan artinya virusnya nggak pasif menyerang tubuh, dan ini dampaknya adalah antibodi yang alami yang diciptakan tubuh pasca orang terinfeksi itu tidak begitu besar dan tidak mungkin bisa menahan untuk kalau dia terkena virus koman lagi. Sedangkan orang yang parah, yang terpapar parah, itu kemungkinan antibodinya cukup kuat. Nah, dulu begitu, artinya syaratnya artinya kalau orang yang OTG itu boleh divaksin lagi, orang yang berat itu tidak perlu divaksin lagi. Nah, tetapi ada rekomendasi dari para ahli klinis nyatakan untuk amannya sebaiknya memang orang kena COVID jangan divaksin dulu. Seperti itu. Jadi ada 2 perkembangan yang kita amati sekarang. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ini setelah jeda. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pak, berbicara mengenai vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 ini, sebenarnya tujuan didistribusikannya vaksin Sinovac ini apa sih Pak? Dipilihnya vaksin Sinovac pertama ini, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah kita ini dalam rangka mempercepat ya proses memutus rantai penularan COVID. Karena ada istilah kekebalan ini bukan hanya kekebalan individual, ada yang namanya herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan komunal. Artinya kalau sampai 80% ya penduduk ya ini sudah tervaksinasi dengan Sinovac ini, otomatis rantai penyebaran daripada virus COVID ini akan terhambat. Kenapa? Beda dengan orang yang misalnya ada yang satu positif ya di suatu ruangan, ada 100 orang. Kalau 1 orang positif, maka kemungkinan dia akan bisa menyebar ke 99 orangnya itu. Beda kalau dia 80%. 80% artinya dia tidak mungkin bisa hanya 20% ya yang tidak ini. Dan 20% ini sebetulnya juga sudah dilindungi oleh yang 80% ini. Sehingga kecepatan daripada rantai penularannya akan terhambat. Itu sebetulnya. Jadi semakin banyak masyarakat yang tervaksin dengan Sinovac ya ataupun vaksin yang lain, maka akan semakin menghambat pada penyebaran dari kuman COVID-19 ini. Itulah seperti yang sudah dilakukan pada imunisasi balita yang dilakukan. Misalnya kita sudah mengalami Indonesia bebas polio. Kenapa bisa terjadi? Minimal 80% bayi balita kita sudah divaksin polio, sehingga kuman polio itu tidak bisa lagi menyebar secara masif kepada masyarakat lainnya. Nah, inilah tujuannya kenapa vaksin ini kita lakukan. Yang kedua adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian dari si penderita COVID ini. Kita tahu COVID-19 ini kan yang meninggal juga banyak ya, yang setelah terkena COVID. Nah, ini akan berbeda kalau orang secara umum sudah divaksin, maka angka kematiannya akan menurun. Nah, angka kesakitan itu artinya keparahan dari orang kena. Kan artinya orang COVID ini banyak yang harus dirawat di ruang ICU dan sebagainya. Nah, tidak bicara sampai mati gitu. Tetapi kalau sudah vaksin ini sudah menyebar, orang kena, tapi kenanya ya biasa saja. Tidak menimbulkan gejala yang berarti berat. menurunkan angka fatalitas maupun mortalitas. Fatalitas artinya antara angka kesakitan maupun kefatalan dari penyakit, ataupun untuk mencegah kematian itu sendiri. Nah, itulah tujuan utama daripada pemberian vaksin COVID ini. Oke. Ini apa saja yang boleh dilakukan seseorang ketika dia menerima vaksin begitu Pak? Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan begitu? Jadi sebetulnya nanti ya setelah orang dilakukan vaksin secara massal, itu kalau bisa tidak langsung pulang, 30 menit dulu bertahan di tempat yang dilakukan vaksin ini. Kenapa? Manfaatnya? Manfaatnya kami bisa mengobservasi orang itu, jangan sampai terjadi apa-apa gitu loh. Kalau dia sampai 30 menit tidak ada gejala apa, baru boleh pulang. Jadi artinya semacam observasi lah. Jadi sebaiknya bagi peserta vaksinasi bertahan dulu lah, jangan langsung pulang. Sampai kita bisa mengamati efeknya bagaimana dan sebagainya. Nah, yang kedua ya tidak ada larangan untuk misalnya yang tidak boleh dilakukan ya,
ya jangan nggak sudah mentang-mentang setelah divaksin tidak pakai masker lagi, berkerumun dan sebagainya, tidak. Jadi protokol kesehatan tetap dilaksanakan karena kita sampaikan vaksin hanya salah satu upaya untuk menahan tubuh dari infeksi tertularnya COVID, ya. Tidak artinya setelah divaksin orang boleh normal seperti biasa lagi. Nah itu nanti kalau kita lihat secara umum pandemi kalau sudah mulai menurun, nah nanti mungkin ada instruksi pemerintah tidak perlu lagi kita pakai masker atau dan sebagainya. Oke, Pak, ini juga ada pertanyaan dari masyarakat setelah divaksin apakah melakukan perjalanan atau kemanapun begitu, kenapa harus dilakukan rapid dan sebagainya begitu? Apakah si vaksin ini tidak bekerja katanya begitu, Pak? Nah itu tadi saya bilang, setelah divaksin tidak 100% membuat orang kebal kan. Jadi mekanisme tetap kita jalankan. Kan kita gini, setelah dilakukan vaksin sudah selesai, ini kan diperkirakan ya untuk Indonesia ini mungkin membutuhkan waktu sampai 1,5 tahun baru selesai program vaksin. Nah selama itu belum selesai program vaksin secara menyeluruh, maka peraturan-peraturan atau mekanisme yang dilakukan tetap kita jalankan. Bukan berarti vaksinnya tidak efektif, itu dalam rangka karena kita menuju tujuan itu bisa tercapai, kan itu butuh proses waktu dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan begitu selesai divaksin kita abai terhadap protokol kesehatan. Dan kenapa masih diperiksa dan sebagainya? Karena tadi vaksin ini butuh proses, penyebarannya juga butuh waktu. Kalau diperkirakan Indonesia sendiri mungkin 1,5 tahun baru semua orang selesai, itu pun kalau tidak ada penolakan. Nah inilah makanya tolong peran serta kita semua ya, artinya kalau memang alasannya tidak mau divaksin adalah karena takut efek samping, ya kita sudah memberikan rekomendasi bahwa efek sampingnya ringan sekali gitu loh. Dan bahkan banyak sekali yang menyatakan tidak mengalami efek apa-apa. Ya itu yang perlu diperhatikan. Dan apa sih ruginya kalau tidak divaksin? Ya rugi. Karena kesempatan kita untuk mendapatkan imunitas daya tahan yang lebih terhadap COVID ini kan tidak akan tercapai kalau kita tidak divaksin. Apa untungnya? Ya untungnya kita lebih terlindungi. Nah, jadi lebih untung divaksin daripada tidak divaksin. Baik, untuk memaksimalkan upaya kita selain protokol kesehatan juga membutuhkan vaksin begitu ya, Pak ya. Dan bagaimana Pak caranya masyarakat bisa mendapatkan vaksin ini begitu? Nah, sebetulnya memang ada wacana vaksinasi mandiri dan sebagainya. Nah, untuk Sinovac ini memang diupayakan pemerintah untuk gratis kepada seluruh masyarakat. Nah, artinya masyarakat tenang saja, asal didaftar ya. Nanti kan didata yang tahap awal ini kan tenaga kesehatan dulu. Nah, berikutnya tenaga pelayanan publik ya dan sebagainya, pemerintahan sampai ke masyarakat umum. Sebetulnya tidak tidak sulit mendapatkan, justru sudah disediakan nanti di seluruh fasilitas pelayanan, bahkan sampai ke puskesmas ada vaksin itu. Nah, jadi kalau mendapatkannya karena ini gratis gitu loh. Nah, tapi pemerintah juga nanti membuka bagi yang mau mandiri, mau dengan biaya sendiri tidak ikut dengan ini ya itu bisa juga. Tetapi pada dasarnya kita tidak menyuruh untuk yang mandiri, kita artinya ikutilah program pemerintah, nanti kan ada pendataan. Bahkan kemarin kalau sudah didata pakai Bainik itu, nanti ada SMS, masuk SMS bahwa Anda sudah terdaftar untuk menjadi peserta vaksin. Iya, jadi tidak sulit Mbak. Dengan pasif pun nanti akan dihubungi. Baik, dan vaksin ini bersifat gratis begitu ya Betul. Pak ya? Terakhir Pak, bagaimana meyakinkan kembali kepada masyarakat bahwa vaksin ini betul-betul aman dan teruji secara klinis begitu? Ya tadi ya, pertama kita percaya deh kepada pemerintah dalam hal ini kan, kalau isu haramnya sudah dikeluarkan oleh MUI bahwa itu halal, BP POM sudah mengeluarkan UEA ya, nanti kan efikasi sudah kita lakukan ya. Dan tahap pertama jangan lupa di Januari kemarin sudah ada dilakukan, bahkan presiden kita pun sudah disuntik. Tidak ada tuh info bahwa orang setelah ini mengalami efek samping yang berat ya, bahkan sampai meninggal. Tidak ada. Nah, cuman memang ada kabar bahwa orang yang setelah disuntik kok kena COVID lagi. Nah, ini saya sampaikan karena rentang waktu tadi sebelum vaksin terbentuk dia sudah sempat terinfeksi lagi. Oleh karena itu, setelah divaksin kita bukan artinya kita ayal terhadap protokol, kita harus tetap disiplin.
sampai betul-betul vaksin ini sudah melindungi kita dan kita tetap pakai protokol menunggu nanti herd immunity ataupun sudah selesai program semua dan pandemi betul-betul turun. Oke, baik. Berarti ini harus dilakukan dengan benar-benar selain setelah divaksin juga memperhatikan protokol kesehatan ya Pak ya, tidak ada terhadap protokol kesehatan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Taufik sudah menginformasikannya kepada kami semua dan pemirsa. Sekian informasi di Ruang Sehat kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Purnamasari dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.